Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai pendekatan prediktif, pendekatan positif, perataan laba, dan manajemen laba. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Adila Bilqis Sahwa dengan NIM akhir 344, Muhammad Afif Ali Agil dengan NIM akhir 349, Aulia Maulidia dengan NIM akhir 350, Muhammad Maulana Rafi'i dengan NIM akhir 353, Amira Nurdan Sifa dengan NIM akhir 362, dan Pinkan Zevanya dengan NIM akhir 378. Hipotesis peralatan laba. Peralatan laba adalah proses yang dimaksud oleh manajemen untuk mengurangi variabilitas laba yang dilaporkan dengan menggunakan teknik akuntansi atau kebijakan material tertentu tanpa melanggar standar akuntansi yang berlaku. Peralatan laba juga berkaitan dengan prinsip opportunistik dan signifikansi teori. Selanjutnya ada jenis-jenis peralatan laba. Yang pertama ada peralatan laba real atau real smoothing. Real smoothing adalah peralatan laba yang dilakukan melalui manipulasi aktivitas bisnis nyata yang mempengaruhi arus kas dan operasional perusahaan secara langsung. Berbeda dengan alat akuntansi yang bersifat non-kas, real smoothing mempengaruhi transaksi operasional aktual perusahaan. Yang kedua ada peralatan laba buatan atau accounting smoothing. Peralatan laba yang dilakukan melalui manipulasi atau pilihan metode akuntansi tanpa mengubah transaksi real yang mendasarinya. Teknik ini tidak berdampak langsung pada arus kas tetapi mempengaruhi angka-angka yang dilaporkan dalam laporan keuangan, khususnya pada akun-akun estimasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari beberapa teknik perataan laba yang dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan perataan labanya. Yang pertama itu dengan memindahkan pendapatan atau beban dari satu periode ke periode lain, yang dimana sebagai contoh perusahaan itu dapat menunda pengakuan biaya hingga periode berikutnya atau mempercepat pengakuan pendapatan dari penjualannya. Terus yang kedua itu mengubah metode akuntansi yang digunakan sebagai contoh perusahaan yang dapat mengubah metode penyusunan aset tetap atau metode pengakuan persediaan yang dapat menghasilkan perbedaan laba. Terus yang terakhir itu ada mengubah estimasi atau perkiraan sebagai contoh perusahaan itu dapat mengubah perkiraan nilai sisa aset tetap atau jumlah piutang yang diragukan. Berikutnya adalah beberapa faktor utama yang mendorong perusahaan melakukan perataan laba. Yang pertama, menarik investor dan meningkatkan kepercayaan pasar. Investor cenderung menyukai perusahaan dengan laba yang stabil dan dapat diprediksi. Perataan laba dapat menciptakan persepsi bahwa perusahaan memiliki kinerja yang konsisten sehingga meningkatkan nilai saham. Yang kedua, ada mengurangi persepsi risiko volatilitas laba yang sering dianggap sebagai tanda ketidakstabilan dan risiko tinggi. Yang ketiga, ada memenuhi harapan pemegang saham atau analis. Perusahaan bisa berusaha menghindari kejutan negatif jika laba aktual lebih rendah dari ekspektasi. Yang keempat, ada motivasi manajerial dan bonus kinerja. Laba sering dijadikan dasar untuk pemberian bonus atau insentif. Manajer mungkin terdorong untuk mengatur laba agar memenuhi ambang batas tertentu agar bonus tetap diterima. Yang kelima, ada stabilitas hubungan dengan kreditor. Kreditor lebih suka memberikan pinjaman kepada perusahaan yang menunjukkan stabilan finansial. Laba yang stabil bisa mempermudah negosiasi pinjam atau memperbaiki peringkat kredit. Selanjutnya yaitu metode dan juga teknik manajemen laba.
Untuk metode manajemen laba sendiri, yang pertama, pilihan kebijakan akuntansi. Manajemen dapat memilih kebijakan akuntansi yang berbeda untuk mempengaruhi laba yang dilaporkan. Yang kedua, perubahan dalam pengakuan pendapatan dan biaya. Manajemen dapat mempercepat atau memperlambat pengakuan pendapatan dan biaya untuk mempengaruhi laba yang dilaporkan. Yang ketiga, yaitu penggunaan akrual. Manajemen dapat memanfaatkan akrual atau perkiraan untuk mempengaruhi laba yang dilaporkan. Untuk teknik manajemen laba sendiri, yang pertama, percepatan atau penggunaan pendapatan. Yang kedua, penggunaan pengakuan beban. Yang ketiga, perubahan estimasi akuntansi, yaitu penyusutan, piutang, dan piutang tak tertagih. Yang keempat, yaitu klasifikasi ulang akun atau classification shifting. Yang kelima, yaitu penggunaan metode akuntansi tertentu, FIFO vs LIFO. Selanjutnya, yaitu jenis-jenis manajemen laba. Manajemen laba dibagi menjadi dua. Yang pertama, yaitu increasing earning management atau menaikkan laba. Tujuannya yaitu menambah laba agar tampak lebih baik. Yang kedua yaitu income decreasing earning management atau mengurangi laba. Tujuannya untuk kepentingan pajak atau strategi jangka panjang. Contoh manajemen laba. Yang pertama yaitu menggunakan metode depresiasi yang berbeda. Perusahaan dapat memilih metode depresiasi yang berbeda untuk mempengaruhi laba yang dilaporkan. Kedua, mengubah perkiraan piutang dan tak tertagih. Perusahaan dapat mengubah perkiraan piutang tak tertagih untuk mempengaruhi laba yang dilaporkan. Yang ketiga, menciptakan biaya yang tidak sebenarnya. Perusahaan dapat menciptakan biaya yang tidak sebenarnya untuk mengurangi laba yang dilaporkan. Jadi keterikatan manajemen laba dan paradigma akuntansi itu memiliki hubungan yang sangat erat, yang dimana manajemen laba ini biasanya terjadi karena adanya ruang fleksibilitas dalam penerapan standar akuntansi ya. Jadi pilihan kebijakan akuntansi yang seperti metode depresiasi atau pengakuan pendapatan itu juga memberikan peluang bagi manajer untuk mengatur angka-angka yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Nah, paradigma positif ini dalam akuntansi itu membantu kita ya dalam memahami bahwa praktik-praktik seperti ini tuh bukan hanya sekedar penyimpangan, tetapi merupakan respon rasional ya terhadap tekanan ekonomi, intensif pribadi, atau kebutuhan perusahaan. Oleh karena itu, dalam menjelaskan hubungan yang ini, itu penting untuk menunjukkan bahwa manajemen laba itu bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga konsekuensi logis dari sistem akuntansi yang berkembang berdasarkan paradigma tertentu. Nah, salah satu contoh nyata dari praktik manajemen laba itu dapat dilihat di kasus Enron ya di tahun 2001. Jadi, Enron ini merupakan sebuah perusahaan besar di Amerika Serikat yang menggunakan struktur akuntansi yang rumit untuk menyembunyikan utang dan memperindah laporan laba mereka. Jadi, praktik ini tuh berhasil untuk sementara waktu karena adanya celah dalam aturan pelaporan keuangan. Melalui sudut pandang paradigma positif, tindakan Enron ini dapat dipahami sebagai upaya manajemen untuk mempertahankan harga saham dan citra perusahaan. Meskipun akhirnya juga mengarah pada kebangkrutan besar-besaran dan skandal korporasi. Di Indonesia praktik serupa juga terjadi ya, di mana beberapa perusahaan itu mempercepat pengakuan pendapatan di akhir tahun untuk memperindah laporan keuangan tahunan. Jadi hal ini tuh menunjukkan bahwa baik di tingkat global maupun lokal, manajemen laba itu merupakan fenomena yang sangat terkait dengan paradigma akuntansi yang berlaku. Definisi paradigma akuntansi. Paradigma adalah kerangka berpikir yang menjadi dasar bagaimana dunia akuntansi bekerja dan berkembang. Thomas Kuhn memperkenalkan konsep perubahan paradigma shift dalam ilmu pengetahuan termasuk akuntansi. Jenis paradigma akuntansi. Yang pertama, paradigma normatif. Fokus pada apa yang seharusnya dilakukan dalam pelaporan keuangan. Contohnya, menentukan standar, sebaiknya bagaimana laba diakui. Yang kedua, paradigma positif. Fokus pada apa yang sebenarnya dilakukan dalam praktik akuntansi. Contohnya, menjelaskan mengapa manajer memilih metode depresiasi tertentu. Pentingnya ketepatan dalam menjelaskan paradigma akuntansi. Harus memahami bahwa standar akuntansi lahir dari paradigma. Ketepatan menjelaskan artinya mampu mengkaitkan teori dengan praktik nyata dan perkembangan standar akuntansi. Contohnya dari historical cost ke fair value. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya, terima kasih telah menonton video kami.